Patokannya yang terdekat, yang terkuat, dan patokannya adalah laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Yang repot kan Pak, ini yang sebetulnya agak repot tuh bagian 2 kali lipat itu. Lalu zaman baba sakit di rumah sakit, nengok aja kagak, ngopi doang, ngerokok. Baba udah pulang rumah, dirawat di rumah, lu nengokin kagak, nyebokin kagak lu. Giliran apa? Babanya meninggal, mana bagian gua mau double. Nah, gua mau anak laki. Ini kan yang agak repot nih ya. Yang lantas kemudian apa? Maka sebetulnya sederhana Pak. Bagian 2 kali lipat itu bukan kewajiban, bukan. Itu hak. Mau diambil haknya silakan, atau mau sepakat membagi bersama, ya nggak ada masalah. Bagi rata itu boleh, yang penting disepakati. Sesudah tahu bagian aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min amalin la yurfa'u, min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustajabu lah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-A'zam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja selesai kita melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Pada 2 Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang peradilan dalam Islam. Kita sudah membahas tentang syarat-syarat hakim. Kita bahas bagaimana hakim harus berada dalam kondisi yang ideal ketika menghakimi. Bahkan kita sudah membahas sikap dan etik seorang hakim. Bahwa jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah melarang hakim untuk menerima gratifikasi. Bukan cuma hakim, seluruh pejabat publik disebut hadiyatul ummal ulul. Gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik itu bentuk pengkhianatan. Sekarang kita bahas salah satu tugas yang ada dalam sistem peradilan Islam itu, diantaranya ada yang namanya Al-Qasim. Al-Qasim itu biasa diartikan sebagai juru bagi. Ketika ada orang yang membagi, berarti ada objek yang dibagi. Apa objek yang dibagi dalam amar putusan hukum itu? Biasanya harta sengketa. Anu ngomong nih punya dia, anu ngomong nih punya dia. Bagaimana caranya bisa membagi dengan adil? Bagaimana caranya? Atau bagaimana bisa membagi sesuai dengan aturan? Dan biasanya yang menjadi objek sengketa, harta sengketa itu biasanya harta bersama.
harta kongsi, harta yang tidak dimiliki oleh satu orang, misalnya harta waris, harta rekanan, ya, atau harta, mohon maaf dalam konteks adat di Indonesia, misalnya harta gonogini. Waris itu Pak, Masya Allah, itu harta panas. Jarang ada orang kalau waris itu kemudian hartanya tahan lama, jarang. Mohon maaf, biasanya dapatnya gampang, keluarnya gampang. Bahasa orang dulu, duit setan dimakan jin. Ya, duit setan dimakan jin, dapatnya cepat, keluarnya gampang juga itu, keluarnya gampang. Yang agak repot itu hartanya ada, orangnya ada, tapi cara membagi yang bisa diterima semua pihak, itu yang susah. Ada dua macam, satu ada aturan, dua ada sikap personal. Kalau aturannya jelas, pengen pakai cara apa? Pengen pakai aturan Islam, ada namanya fikih mawaris yang disebut sebagai faraid. Istri jatahnya berapa, apa namanya orang tua jatahnya berapa, anak jatahnya berapa, patokannya dua macam. Yang terdekat, yang terkuat, laki-laki dapat 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Jelas. Engkong dapat, bapak masih ada nggak? Masih. Engkong kagak dapat. Nenek dapat, nyai, emaknya masih ada nggak? Masih ada, nyainya nggak dapat. Cucu dapat apa enggak? Anak masih ada nggak? Ada anaknya laki, ada. Mohon maaf, cucu nggak dapat, ya, cucu nggak dapat. Secara waris, tapi bisa mendapatkan skema yang lain. Bisa menjadi objek penerima hibah, bisa menjadi objek penerima wasiat. Jangan Bapak bayangkan kalau waris nggak dapat berarti seluruh harta nggak dapat. Ya tidak, bisa menggunakan skema yang lain dan tetap cucu bisa dapat. Bisa. Patokannya yang terdekat, yang terkuat, dan patokannya adalah laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Repot kan Pak, ini yang sebetulnya agak repot tuh bagian 2 kali lipat itu. Lalu zaman Baba sakit di rumah sakit, nengok aja kagak, ngopi doang, ngerokok. Baba udah pulang rumah, dirawat di rumah, lu nengokin kagak, nyebokin kagak lu. Giliran apa? Babanya meninggal, mana bagian gua mah double. Nah, gua mau anak laki. Ini kan yang agak repot nih ya. Yang lantas kemudian apa? Maka sebetulnya sederhana Pak, bagian 2 kali lipat itu bukan kewajiban, bukan, itu hak. Mau diambil haknya silakan, atau mau sepakat membagi bersama, ya nggak ada masalah. Bagi rata itu boleh, yang penting disepakati. Sesudah tahu bagian aslinya, nggak ada masalah. Anak berapa? Anak 6. Laki 3, perempuan 3, maka ngitungnya harta bagi 9. Dan anak kan cuma 6, iya anak 6, laki 3, perempuan 3, mohon maaf. Laki-laki kan kata orang palanya 2 Pak, palanya 2. Yang ketawa, yang paham itu berarti. Laki-laki itu palanya 2, maksudnya bagiannya 2, begitu kan. Ketika laki-laki dihitung 2, maka kan berarti kita ngitung harta bagi 9. Laki-laki 2/9, perempuan 1/9. Contoh yang gampang aja. Nah, hartanya 450 juta. Anak laki 3, perempuan 3. Harta bagi 9. 450 bagi 9, 50. Laki-laki bagiannya 2, berarti 100. Perempuannya bagian 1, berarti 50. Laki-laki 3 masing-masing dapat 100, 300. Perempuan 3 orang masing-masing bagian 50, 150, genap 450. Tapi kan Pak, orang kalau dirawat persaudaraannya, hidup bareng sejak kecil, orang tua mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan. Mohon maaf Pak,
itu ketika dapat bagian 2 kali lipat itu ada perasaan tidak enak terhadap saudara perempuan, Pak. Ada perasaan tidak enak. Saya pribadi ngalamin. Prinsip saya, ini bagian saya, tapi kemudian kita mikirnya kita kecil dididik bareng. Makan sepiring bertiga, satu ayam satu potong ayam dibelah 4 kadang-kadang. Semua disekolahin sama orang tua sama, semua dikuliahin sama orang tua sama, semua dipondokin sama orang tua sama. Maka ketika kemudian orang tua meninggal dapat harta, kok kita pakai bagi 2, ada perasaan tidak enak, langsung kemudian bagi rata aja dah, daripada yang laki-laki cepet perempuan gocap, bagi rata 75, bagi rata. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting diberitahu bagian aslinya dan sepakat. Yang repot itu bagi rata tanpa diberitahu bagian asli. Ya, biar enak ya. 450 bagi 6 sekarang 75, aman, udah bagi, transfer, selesai. Lalu kemudian begitu pulang rumah diomelin sama bininya, bang lu dapat berapa? 75, geblek lu mah bang. Aturan lu dapat cepet, lu dapat ini kan kemudian tuh mulai ada kompor apa segala macam. Maka disepakati dulu, dia tahu bagian aslinya berapa, lalu kemudian dengan kerelaan hati memilih bagi, boleh, tapi nggak boleh dipaksa juga. Misalnya contoh nih, ada anak 6 orang, laki 3, tetap kasusnya sama, laki 3, perempuan 3, mestinya bagi 9, yang 5 sepakat bagi rata. 5 sepakat bagi rata, misalnya kita bagi, yang 1 nggak setuju, aku gue pengen dapat cepet, gue dapat double sih, suruh dapat 75. Ya jangan dipaksa dia harus dapat 75, ya jangan, haknya dia memang 100 kan gitu. Maka kemudian jangan dianggap memutus persaudaraan, itu memang haknya dia. Saya pengen sesuai dengan faraid, ya nggak apa-apa. Duitnya kan 450, bagian dia 100 bagi dia, udah. Yang 5 kan berarti punya hak 350. Ini 350 mau dibagi rata apa bagi faraid? Bagi rata. Kalau bagi rata berarti 170. Jadi yang sepakat bagi rata silakan bagi rata. Yang tidak mau bagi rata, ya sudah, ambil bagian aslinya. Tapi kan kadang-kadang mohon maaf, darah itu kental, tapi kalah sama pulus, kalah. Makanya ikatan darah kalah sama karet duit, kalah. Kok gue mah karetnya dikit, cuma 50 lembar, karet lu mah cepet 100 lembar. Darah emang kental. Tapi kadang-kadang sama karetnya kuat ikatan karet duit itu. Kadang-kadang ribut. Enggak selesai. Sebetulnya kalau ada ribut mending selesaiin di bawah daripada selesaiin di atas. Tapi kan ada bang orang yang kalau kagak pokoknya gue mau gue perkarain, ada. Lu jual gue beli, ayo gue kagak takut. Nah ini kan Masya Allah. Itulah Allah kasih manusia akal, tapi di sisi lain Allah kasih manusia ego bang. Mohon maaf Pak, kalau manusia ini makanya akal, al-azam penuh Pak, penuh sholat zuhur, orang paham kok sholat zuhur itu wajib, sholat berjamaahnya fardu kifayah, minimal sunnah muakkadah, tapi kan manusia nggak semua pakai akal. Ya. Makanya bahasa orang ada yang pakai otak, ada yang pakai otot, ada. Emang gue takut teman lu, ayo. Padahal mohon maaf kalau dibawa ke atas mah peribahasa kan. Menang jadi areng, kalah jadi apu, ya duit kagak seberapa, dipakai buat ribut, akhirnya sama-sama dikit juga dapatnya, begitu kan sama-sama. Tapi namanya manusia, kadang ada yang kemudian zalim sekali terhadap saudara, ya ada. Di ketika dibawa ke atas itu kemudian itu nanti ada yang namanya qasim, dan mohon maaf Pak, memang membagi harta itu kalau hartanya duit baginya gampang. Hartanya duitnya semua ada di m-banking, ya gampang, udah tinggal langsung bagi, nomor rekening lu berapa, transfer, selesai. Saya bagi warisan Pak, 2 kali di keluarga, mohon maaf, kagak sampai 10 menit. Almarhumah ibu meninggal, setelah 40 hari kumpul bareng, udah sambil makan bakso,
Gimana? Aman. Bagi rata. Nomor rekening kumpulin. Transfer per detik itu juga. Baksonya rapi, duit udah masuk ke rekening masing-masing. Dapat 4 tahun orang tua yang laki meninggal. Itu lebih cepat lagi orang tua laki mah. Kagak nunggu 40 hari, 15 hari. Sisain duit buat 40, sisain. Sisain duit buat 100, sisain. Sisain buat acara haul pertama, sisain. Haul kedua, ketiga mah ya anak lah kudu patungan. Lebah ngasih masa tibang buat haul doang. Anak patungan susah gitu. Maka dapat 15 hari itu apa namanya baju koko, sorban, jubah, gamis, jas. Saya taruh jadi kardus 2. Orang rapi tahlilan yang mau ngambil mah ambil. Ada yang datang kali kalau baju saya udah kagak dapet, kali ada cincin almarhum batu, udah kagak itu mah buat anak. Kalau batu mah enak amat lu main minta batu aja, kagak ada itu saya. Rapi 15 hari manggil, saya panggil paman saya masih ada, lalu kemudian ngobrol bareng begini. Itu lebih cepat lagi Pak, baksonya belum habis, duitnya udah masuk rekening, udah lebih cepat lagi. Tapi kan kadang-kadang objek warisan itu bukan cuma uang Pak. Repot nih misalnya contoh kayak tanah, repot. Yang enak sih tanahnya dijual. Yang jadi masalah tanah itu kadang dipasarin lebih dari 10 tahun Pak. Saya punya kakek almarhum meninggal tahun 92. Meninggal 92. Punya tanah Pak, lokasi mas strategis Pak. Tanahnya itu kalau di Poris itu masuk perumahan Taman Poris, terus ada gor, ya gor di Poris itu ada arah mau ke Pasar Nyamuk, di situ ada tanah 2000 meter Pak. Dari tahun 92 itu tanah mohon maaf baru kejual tahun 2022, 30 tahun baru kejual. Sampai 2 di antara anak almarhum udah meninggal. Ya, tapi karena meninggalnya duluan almarhum, tetap sepupu kita bagi sebagai pengganti orang tua, gitu bagi. Tapi maksud saya, kalau membagi tanah ini, kadang-kadang yang agak repot adalah tidak semua tanah posisinya enak, punya akses yang sama, nggak semua tanah. Misalnya Pak, tanahnya begini nih, di depan, misalnya begini. Akses cuman dari depan, anak ada 9, ya kan nggak mungkin Pak tanah segitu dibagi 9 dibaginya lurus, kagak bisa ngebangun orang, kagak bisa. Udah dibaginya masuk ke dalam, ketika dibagi masuk ke dalam, maka yang kemudian di depan dapat jatah di depan itu jadi rebutan. Gue mau pokoknya di depan, lah gue yang di depan. Satu bidang tanah ketika cuman 1 kan harga sama, NJOP sama, ZNT-nya sama, aksesnya sama. Tapi begitu tanah itu dipecah jadi 14 misalnya begitu kan, ada yang di depan, ada yang di belakang, otomatis NJOP bisa beda Pak, otomatis. Lah gue dapet paling belakang, mana bekas empang lagi galian, lah itu bagaimana terus? Nah ini yang repot tuh kayak begitu. Termasuk mohon maaf rumah begitu kan, kadang-kadang ya ada rumah yang bisa dibagi di sekat-sekat, ada yang enggak, maka butuh bantuan pihak ketiga. Itu tadi yang kita sebut sebagai al-qasim. Al-qasim itu dia kita sebut sebagai juru bagi, maka dia akan bertindak sesuai dengan putusan pengadilan, dia akan membagi. Kalau akan ditaksir harganya, akan ditaksir dengan seadil-adilnya penilaian. Ada appraisalnya, ada tuh. Ini kalau ditaksir kira-kira nilainya sekian, ini nilainya sekian. Saya sering bilang dulu saya, terutama nih ya, saya kasih contoh. Kadang-kadang suka ada orang yang sayang-sayang ngejual. Almarhum meninggal, salah satu warisannya punya mobil. Saya bilang mobil jual aja, udah jual. Enak kalau duit membaginya gampang, agak tak. Mobil ada kenangannya, dulu sering almarhum ngajak jalan, ngajak awak, ya udah terserah. Jadi gimana? Mobil jadi harta bersama, giliran jadi harta bersama mah bingung. Ada yang bagian make doang bensinin kagak, ada yang bagian bensinin dia ngisi full begitu kan, batang penuh, ketika balik udah kedip, banyak tuh kan, serba sama. Gua kata juga jual aja udah, kagak bikin ribut. Ya udah Ustaz,
mobil kita rentalin aja dah, dapat duit juga kan, duitnya bagi bareng. Masalahnya ada satu yang datang mulu ke rentalan nagih, giliran abangnya datang udah kagak ada tuh. Ya. Yang paling aman kalau duit tuh. Ya. Maka nanti, ini saya belum bahas gonogini ya, panjang. Kalau gonogini kan kita akan menjelaskan dari perspektif Islamnya bagaimana, adatnya bagaimana, aturan positifnya bagaimana. Insya Allah akan kita bahas pada Kamis mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني حميد يا مجيد يا معيد يا رحيم يا ذو أغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur